Baik, kita lanjutkan materi uji statistik ya, data statistik menggunakan perangkat lunak software SPSS. Kali ini temanya adalah tentang korelasi. Nah, kita tahu bahwa di statistik itu meliputi dua kegiatan, yaitu uji beda dan uji asosiasi. Uji beda itu kita ingin mengetahui apakah ada beda antara rata-rata beberapa sampel. Nah, alat uji yang biasanya kita gunakan yaitu uji T, uji F, dan uji Z. Nah, sedangkan uji asosiasi ya, pada dasarnya ingin mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan yang signifikan. Nah, alat uji yang digunakan meliputi korelasi dan regresi. Nah, di dalam SPSS kita lihat menu korelasi ada di analis dan correlate. Nah, kita perhatikan di sini khususnya submenu bivariat dan parsial. Nah, untuk bivariat ini untuk mengetahui kaitan atau hubungan antara dua variabel. Parsial juga ingin mengetahui hubungan antara dua variabel, tetapi dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih variabel tambahan. Jadi di sini untuk parsial itu ada variabel kontrolnya. Kalau bivariat ya tidak ada variabel kontrolnya. Nah, di dalam uji korelasi bivariat ada metode uji yang umum kita gunakan yaitu koefisien korelasi produk momen atau momen persen ya. Kemudian ada korelasi peringkat Spearman atau ring Spearman dan kendal. Nah, apabila data Anda berupa interval atau rasio, maka baiknya itu Anda gunakan korelasi persen ya, produk momen persen. Di mana di sini populasi asal sampel mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Nah, apabila data Anda bersifat data ordinal ya, dan di mana tidak memenuhi ketentuan bahwa sampel berdistribusi normal, maka kita gunakan korelasi peringkat Spearman ya, untuk bivariat. Nah, jadi apabila datanya ordinal dan sampel yang kita miliki tidak berdistribusi normal atau ini disebut dengan statistik non parametrik, maka kita gunakan uji korelasi peringkat Spearman. Baik, kita lanjutkan dengan contoh kasus. Kita yang pertama adalah korelasi bivariat. Di modul kita di situ ada kasus tentang hubungan antara variabel jumlah pelanggaran lalu lintas, jumlah kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, jumlah polisi serta jumlah penduduk. Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita harus mendefinisikan variabelnya. Yang pertama kita definisikan variabel tilang ya. Kemudian mobil, kemudian motor, kemudian polisi. Nah, langsung saja kita masukkan datanya. Untuk tilang itu dari 10 daerah pengamatan. Nah, kita lihat datanya hubungan antara tilang mobil, motor, dan jumlah polisi. Nah,
Nah, kita masukin datanya untuk daerah 1 terkait dengan jumlah tilang itu ada 20. Dari total jumlah mobil di daerah tersebut sebanyak 258. Kemudian jumlah sepeda motornya 589. Kemudian jumlah polisi di daerah itu ada sebanyak 89 polisi. Kemudian kita lanjutkan di daerah 2 ada 24 kasus tilang dari 265 mobil, kemudian 587 motor, kemudian jumlah polisinya ada 52. Kemudian di daerah 3 itu ada 25 kasus tilang, di mana jumlah mobilnya ada 249, kemudian jumlah motornya 698, kemudian jumlah polisinya 59. Nah, ini data-data yang ada di contoh kasus ini kita masukin semuanya. Nah, ini kita lihat di daerah dulu memang data tilangnya, jumlah kasus tilangnya kita tidak punya datanya, jadi dianggap kosong ya. Ya, untuk daerah 5 kita tidak punya informasi data jumlah mobil ya. Di daerah 8 juga kita tidak memiliki informasi jumlah kendaraan mobil ya. Kemudian ini untuk motor. Polisi di masing-masing daerah. Oke, jadi kita punya data jumlah kasus tilang, kemudian jumlah mobil, jumlah motor, dan jumlah polisi di 10 daerah. Nah, jika datanya sudah kita masukkan, kemudian kita olah datanya, kita analis. Ya, kita gunakan analis correlate ya, kemudian kita pilih bivariate. Nah, kemudian ini data-data variabelnya kita masukin semua sebagai variabel. Kemudian kita pilih koefisien correlation-nya persen. Ya, kemudian uji signifikansinya to tail. Kemudian korelasi koefisien. Karena data-data kita adalah data bersifat kuantitatif dan berskala rasio, makanya kita tadi pilih metode koefisien correlation-nya adalah persen ya. Kemudian untuk flex significant correlation, nah kita minta untuk bisa ditampilkan ya terkait dengan signifikansi 5% dan 10%. Kemudian untuk statistik ini kita abaikan saja uji statistik ya. Kemudian untuk missing value, karena tadi itu ada data yang ada yang daerah yang datanya kosong, ada yang tidak ada datanya, maka terkait dengan missing value di sini ditanyakan. Ada 2 yang ditanyakan, yaitu ada pilihannya apa yang harus kita lakukan terkait dengan adanya data kosong tadi. Kalau kita pilih exclude case pair ways, yaitu pasangan yang salah satu tidak ada datanya, tidak dimasukkan dalam perhitungan. Jadi kalau tidak ada pasangannya maka tidak kita masukkan dalam hitungan. Sedangkan exclude caseless ways ini jumlah data seluruh korelasi sama. Kasus yang salah satu variabelnya terdapat missing data maka akan dibuang.
Nah, untuk kasus ini kita pilih yang Perwes 2 ya. Jadi pasangan yang salah satu tidak ada datanya, tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian kita continue, kemudian langsung saja kita oke. Nah, ini hasilnya, korelasinya terkait dengan ini tilang. Nah, menggunakan Pearson correlation, karena tadi kita memiliki data berskala rasio. Nah, di sini kita dapatkan informasi tentang penafsiran korelasi terkait dengan hubungan antara tilang, mobil, motor, dan polisi. Nah, kita bisa lihat nilai korelasinya. Jika nilai korelasinya itu mendekati 1 atau mendekati 1, maka berarti terjadi korelasi sempurna. Kemudian kalau nilainya 0, maka tidak ada korelasi, mendekati 0 dan seterusnya ya. Nah, berkaitan dengan tanda, ya ini kalau tandanya negatif, maka ini berarti ada hubungan berlawanan. Jika tandanya positif, berarti ada hubungan searah antara dua variabel. Nah, kita lihat H0-nya adalah tidak ada hubungan antara dua variabel ya, atau berarti angka korelasinya 0. Kemudian H1-nya adalah ada hubungan korelasi antara dua variabel, berarti angka korelasinya tidak sama dengan 0. Nah, pengambilan keputusannya yang kita lihat adalah nilai sig-nya ya. Kita perhatikan misalnya tilang dengan mobil, nilai signifikansinya adalah 0,015. Nah, apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka kita putuskan tolak 0. Nah, kalau dikatakan tolak 0, berarti kita menerima H1 bahwa ada hubungan antara dua variabel. Nah, jadi kalau ini kurang dari 0,05, itu artinya bahwa ada hubungan antara dua variabel. Nah, kita lihat di sini tilang dengan mobil, yaitu nilai signifikansinya adalah 0,015. Berarti kita yakini bahwa ada hubungan atau ada korelasi antara tilang dengan jumlah mobil. Kemudian kita lihat untuk sepeda motor ya. Nah, ini kita lihat, nah ini lebih dari 0,05. Berarti kita terima H1, artinya bahwa tidak ada hubungan antara tilang dengan jumlah sepeda motor. Kemudian yang berikutnya ini juga untuk polisi, hubungan tilang dengan polisi ini dengan jumlah polisi, banyaknya tilang, kejadian tilang dengan jumlah polisi. Ini kita lihat nilainya 0,069 ya. Jadi ya lebih dari 0,05 sebenarnya ya. Walaupun kecil ya, tipis sekali. Ya sehingga kita terima H0 bahwa tidak ada hubungan antara tilang dengan jumlah polisi. Nah, sebenarnya kita juga bisa melihat hubungan korelasi tadi dengan memperhatikan tanda bintang ini. Ya, ini kalau ada bintangnya itu berarti secara signifikan ada korelasi menggunakan alfa 0,05 ya. Nah, jadi antara tilang dan mobil, ya ini ada starnya, berarti memang ada korelasi. Sedangkan tilang dengan motor tidak ada korelasi ya, tidak ada star. Jadi kalau kita perhatikan ini untuk mobil dengan tilang ya sama saja sebenarnya ya. Ya mau kita lihat apakah ada hubungan antara mobil dengan jumlah polisi. Ya kita lihat nilainya lebih dari 0,05, berarti kita terima H0 ya, bahwa tidak ada hubungan antara jumlah mobil dengan jumlah polisi. Kemudian apakah ada hubungan antara motor dengan mobil ya?
Nah, ini ya tidak ada hubungan antara mobil ya dengan motor. Jadi mobil dan motor ya, tidak saling berkorelasi ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Baik, mungkin itu untuk contoh kasus bipariet ya, untuk uji persen ya, persen correlation atau momen produk momen persen ya, menggunakan data rasio. Baik, kita lanjutkan untuk contoh kasus yang lain, yaitu korelasi Spearman dan Kendall ya. Nah, ini datanya kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Ini data kita yang untuk korelasi Spearman dan Kendall. Nah, di sini ada kasus seorang manajer personalia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara prestasi kerja dengan tingkat kecerdasan dan motivasi kerja pekerja yang bersangkutan ya. Nah, di sini prestasi, IQ, dan motivasi. Nah, kita ingin melihat apakah ada hubungannya. Nah, kita masukkan datanya, nah, kita variabel view-nya, prestasi, kemudian IQ, kemudian motivasi. Oke, langsung kita masukin saja datanya. Oke, datanya sudah tersedia. Sekarang kita uji korelasi, analis, kemudian correlate, kemudian kita gunakan bivariate. Nah, ini kita uji semuanya. Nah, ini karena data ini bersifat kualitatif ya dan berskala ordinal, maka kita pilih untuk koefisien korelasinya itu kita gunakan Kendall dan Spearman. Ya, yang correlation coefficient percent ya kita hilangkan karena data kita bersifat kualitatif. Jadi bukan nilai angka yang sebenarnya, prestasi kerja, IQ, motivasi, nilai 84, 85 itu bukan angka yang sebenarnya, jadi bersifat kualitatif ya. Nah, sehingga kita gunakan uji menggunakan Kendall dan Spearman ya. Nah, ini kita pilih detail, kemudian kita hidupkan flex significant correlation ya, biar kita dari simbolnya kita tahu apakah ada korelasi atau tidak. Kemudian untuk yang lain option dan ini kita anggap sama saja dengan exclude Kaspersky karena datanya lengkap ya. Kemudian
untuk statistik ya. Untuk missing value karena semua data lengkap ya kita abaikan ya. Dan kemudian continue, kemudian kita oke aja langsung. Nah ini hasilnya, uji korelasinya, H0-nya ya, uji H0-nya tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara dua variabel ya. Kalau H1 tandingannya ada hubungan korelasi antara dua variabel. Nah kita perhatikan untuk korelasi kendal, hubungan antara prestasi dan IQ, yaitu nilai signifikansinya adalah 0,227. Jadi ini lebih dari 0,05 ya, 5%. Sehingga kita bisa menerima 0 bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dan prestasi kerja. Begitu juga untuk motivasi, ya kita lihat ini prestasi kerja dengan motivasi. Itu nilai SIG-nya 0,112. Kemudian ya IQ dengan prestasi ya tidak ada hubungannya, IQ dengan motivasi ya tidak ada hubungannya ya. Nah, untuk korelasi Spearman kita lihat nih keputusannya hampir sama, bahwa tidak ada yang berkorelasi sama sekali ya. Jadi 0,274, 0,75, 0,075 ya ini meskipun cukup tipis ya dari 0,05. Nah, cuma ini nilainya memang masih lebih besar ya. Baik, mungkin begitu ya untuk perbedaan metode Kendall dan Spearman. Karena distribusi Kendall lebih cepat mendekati distribusi normal dibandingkan distribusi Spearman. Maka jika digunakan pendekatan distribusi normal, korelasi Kendall lebih bisa diandalkan hasilnya. Kemudian korelasi Kendall dapat menjadi penduga parameter populasi, sedangkan Spearman tidak. Maka banyak peneliti lebih senang menggunakan korelasi Spearman. Nah, keunggulan korelasi Spearman lebih mudah perhitungannya ya. Namun dengan adanya SPSS maka keunggulan tersebut sebenarnya tidak begitu berarti. Nah, catatannya untuk uji korelasi kita harus usahakan untuk uji korelasi data yang digunakan mempunyai tipe yang sama ya. Data-datanya. Tadi setiap variabel memiliki tipe data yang sama. Nah, apabila berbeda, jika kita dapatkan kasus untuk uji beda dua variabel, di mana jenis datanya atau tipe datanya berbeda, maka yang harus kita lakukan korelasinya berdasarkan urutan data yang paling rendah. Apakah kita mau menggunakan Kendall Spearman atau menggunakan Power Moment atau Forcell. Oke, baik, mungkin gitu. Berikutnya kita lanjutkan contoh kasus untuk uji korelasi parsial. Nah, kita masih menggunakan data ini untuk uji korelasi parsial yang mana di sana ada faktor variabel kontrolnya. Ya, ini kita mencoba misalnya variabel kontrolnya adalah IQ. Kita coba olah datanya, relate, kemudian kita pilih parsial.
Kita masukkan prestasi dan motivasi di sini. Nah, ini kita kontrol dengan menggunakan IQ. Apakah dengan IQ yang berbeda akan mempengaruhi prestasi dan motivasi? Kemudian untuk optionnya, untuk statistiknya kita pilih zero order correlation. Nah, untuk mixing value jika ada ini kita abaikan, exclude case list. Kemudian kita continue, kemudian OK. Nah, ini hasil korelasinya. Nah, kita bisa lihat hasil korelasinya untuk kontrol variabelnya adalah IQ. Ya. Ini aslinya seperti ini, di mana tidak ada kontrol variabelnya. Zero order person correlation ya, jadi tidak ada kontrol ya. Kemudian ini kontrolnya adalah IQ. Nah, ini kita bisa lihat korelasi antara prestasi dan motivasi. Itu besarnya korelasi antara prestasi dan motivasi adalah 0,665 ya. Nah, ini sedangkan signifikansinya itu 0,051. Ya, artinya kedua variabel secara signifikan ya ada korelasi antara dua variabel tadi, yaitu antara prestasi dan motivasi. Kemudian kita lihat ini prestasi dan motivasi itu ada hubungannya ya, 0,665 korelasinya. Kemudian berdasarkan nilai signifikannya adalah 0,51. Kemudian coba kita perhatikan apabila IQ-nya kita jadikan variabel kontrol, maka kita perhatikan nilai prestasi dengan motivasi. Sekarang nilainya adalah 0,153. Itu berarti lebih dari 0,05. Yang artinya korelasi kedua variabel setelah variabel kontrol IQ dikeluarkan menjadi tidak signifikan. Jadi ini awalnya ketika IQ tidak kita jadikan sebagai variabel kontrol, kita memiliki kesimpulan bahwa antara prestasi dan motivasi ini kita yakini bahwa ada hubungannya, ada korelasinya antara prestasi dan motivasi. Tetapi setelah IQ kita keluarkan atau kita jadikan kontrol bahwa apakah ada hubungan antara prestasi dan motivasi, mempertimbangkan nilai IQ dari karyawan kita ya. Nah, ternyata hubungan antara prestasi dan motivasi menjadi tidak signifikan. Nah, nilainya 0,153. Jadi tidak ada hubungan antara prestasi dan motivasi setelah IQ kita jadikan variabel kontrol. Berarti hal ini menunjukkan bahwa peran IQ adalah penting dalam menjelaskan hubungan antara motivasi kerja seseorang dengan prestasi kerjanya. Nah, seorang yang cerdas jika diberikan pelatihan tentang prestasi kerja, maka dia akan cepat termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Nah, jadi hubungan antara prestasi dengan motivasi dan IQ, nah kita bisa lihat betapa pentingnya IQ dalam menentukan prestasi kerja, dalam hubungan antara prestasi kerja dan motivasi.
Baik, demikian untuk pertemuan tentang korelasi. Selamat belajar.